Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aufan Nubuha Amin Ahmad dengan NIM 23020250031. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu disleksia. Disleksia yaitu gangguan belajar yang sering dialami oleh anak-anak, tetapi masih sering disalahpahami. Pertama, pengertian disleksia. Disleksia yaitu gangguan belajar spesifik yang membuat seseorang sulit membaca, mengenali huruf, mengeja, dan memahami teks. Padahal sebenarnya ia memiliki kecerdasan normal atau bahkan di atas rata-rata. Menurut panduan para ahli psikologi, disleksia termasuk gangguan belajar yang berhubungan dengan kemampuan membaca. Anak dengan disleksia biasanya mengalami kesulitan dalam ketepatan membaca, kelancaran membaca, dan memahami bacaan. Yang perlu diingat, disleksia bukan berarti anak itu malas atau bodoh. Mereka hanya memiliki cara kerja otak yang berbeda dalam memproses huruf dan bunyi bahasa. Jadi, anak disleksia bisa tetap pintar dan berprestasi kalau mendapat cara belajar yang sesuai. Kemudian, apa itu penyebab disleksia? Penyebab disleksia itu tidak cuma satu. Biasanya terjadi karena gabungan antara faktor biologis dan faktor otak, kemudian ada faktor lingkungan. Yang pertama, faktor biologis. Faktor biologis biasanya itu dengan faktor genetik. Disleksia bisa diturunkan dari orang tua. Kadang ditemukan juga perbedaan fungsi di bagian otak kiri, yaitu bagian otak yang mengatur kemampuan membaca dan berbahasa. Kemudian ada lagi faktor neurologis atau otak. Ada ketidakseimbangan antara otak kanan dan otak kiri saat memproses huruf dan bunyi. Anak disleksia juga mengalami gangguan pada proses fonologis, yaitu kemampuan mengenali dan menghubungkan bunyi dengan huruf. Kemudian yang ketiga ada faktor lingkungan. Misalnya, kurangnya kebiasaan membaca sejak dini, metode mengajar yang tidak cocok dengan gaya belajar anak, atau kurangnya perhatian orang tua terhadap kesulitan belajar anak. Kemudian ada lagi yang ketiga yaitu pencegahan disleksia. Bagaimana cara pencegahan disleksia? Disleksia sebenarnya tidak bisa benar-benar dicegah karena banyak dipengaruhi oleh faktor genetik dan otak. Namun kita bisa mengurangi dampaknya dengan beberapa langkah penting seperti deteksi dini. Guru dan orang tua harus peka terhadap tanda-tanda awal, misalnya anak sulit mengenali huruf, membaca lambat, atau sering tertukar antara huruf D dan B. Kemudian stimulasi bahasa sejak dini. Anak sebaiknya dibiasakan mendengar cerita, mengenal huruf, dan bermain kata-kata sejak kecil agar otaknya terbiasa dengan bahasa. Kemudian pencegahan selanjutnya itu lingkungan belajar yang menyenangkan. Jadi jangan buat anak merasa tertekan belajar, harus dibuat seru, penuh dukungan, dan tidak menakutkan. Kemudian ada lagi konsultasi dengan ahli. Kalau ada tanda-tanda disleksia, sebaiknya konsultasikan ke psikolog pendidikan atau guru BK misalnya, agar bisa dilakukan pemeriksaan dan bantuan belajar yang sesuai. Kemudian bagaimana peran orang tua dan tindakan guru dalam menangani disleksia? Guru punya peran yang sangat penting dalam membantu siswa dengan disleksia agar bisa belajar dengan baik. Beberapa hal yang bisa dilakukan guru antara lain yaitu yang pertama, memahami karakter siswa. Guru itu harus tahu bahwa anak itu disleksia bukan malas atau bodoh, tapi memang punya
cara belajar yang berbeda. Kemudian guru itu harusnya menggunakan yang kedua itu, menggunakan metode pembelajaran yang multisensori, artinya melibatkan banyak indera sekaligus, yaitu melihat, mendengar, menyentuh. Contohnya, saat belajar membaca, anak bisa menunjuk huruf sambil mengucapkannya, atau menggunakan kartu huruf agar yang bertekstur agar bisa diraba. Kemudian cara yang selanjutnya yaitu memberikan waktu tambahan. Anak disleksia biasanya butuh waktu lebih lama untuk membaca dan menulis, jadi guru perlu memberi toleransi waktu saat mengerjakan tugas ataupun ujian. Kemudian yang keempat, memberikan dukungan emosional. Guru sebaiknya sering memberi semangat dan pujian kecil agar anak tetap percaya diri dan tidak merasa gagal. Kemudian bekerja sama dengan orang tua dan guru BK. Kolaborasi sangat penting. Guru, orang tua, dan konselor bisa membuat rencana belajar khusus yang sesuai dengan kebutuhan anak, yang disebut individualized education atau program atau IEP. Kemudian yang keenam, menyediakan bahan ajar yang ramah disleksia, seperti menggunakan huruf besar, warna tulisan yang kontras, dan hindari paragraf yang terlalu panjang agar anak mudah membaca. Untuk kesimpulannya yaitu, jadi disleksia adalah gangguan belajar spesifik yang mempengaruhi kemampuan membaca dan mengeja. Akan tetapi tidak ada hubungannya dengan tingkat kecerdasan anak. Dengan dukungan dari guru, kemudian ada dukungan orang tua, dan lingkungan yang positif, anak disleksia bisa tetap berkembang, belajar dengan cara yang menyenangkan, dan bahkan berprestasi seperti anak lainnya. Intinya yaitu kuncinya adalah pengertian dan kesabaran dan cara belajar yang tepat. Mungkin itu saja dari saya. Jadi kalau kita menemui teman atau siswa atau maupun murid yang membaca agak lambat, kita jangan langsung menilai negatif. Bisa jadi mereka memiliki disleksia, dan yang mereka butuhkan bukan kritik tapi dukungan dan bimbingan yang penuh empati. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.